Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Pastikan kita menerapkan pola hidup bersih ya. Selalu banyak makan vitamin di tengah musim pandemi ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu di rumah, jangan kemana-mana, ikuti instruksi pemerintah. Nah, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di kelas dasar reaksi anorganik ya, secara daring, masih dengan metode menggunakan video. Nah, sebelumnya jika ingin dicatat dari video ini silakan dicatat jika memang itu tidak ada penjelasannya di slide. Tapi kalau misalnya punya kendala dengan jaringan internet, silakan bisa ditonton di lain waktu. Nah, terkait presensi kehadiran, mohon tidak meninggalkan komentar di video ini, tetapi nanti saya akan sediakan nanti kolom komentar untuk tempat presensi. Nah, kita akan melanjutkan materi dasar reaksi anorganik setelah UTS. Jadi sebenarnya materi ini harusnya sudah saya jelaskan sebelum UTS kemarin. Namun karena kemarin saya berhalangan hadir, jadi materinya sudah saya bagikan duluan dan mudah-mudahan Anda sudah membaca dan memahaminya. Nah, ini adalah materi tentang reaksi redoks. Jadi ini adalah materi yang mungkin sudah Anda kenal ya sejak sekolah, bahkan sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya, baik itu di kimia dasar ataupun perkuliahan lain yang berkaitan dengan reaksi ini. Nah, reaksi redoks itu sebenarnya itu adalah reaksi transfer elektron ya. Jadi ini adalah reaksi di mana ada perpindahan elektron. Nah, ketika elektron berpindah, ada yang bertambah, ada yang berkurang dari unsurnya. Nah, ketika elektron bertambah itu biasanya disebut dengan reduksi, dan oksidasi itu ketika elektron berkurang. Nah, di dalam proses itu ada yang disebut dengan agen reduksi atau reduktor. Dan biasanya ini yang mengalami oksidasi. Dan agen pengoksidasi disebut oksidator dan ini yang biasanya mengalami reduksi. Nah, jika ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi, jadi ketika bilangan oksidasi naik, ini biasanya terjadi pada reaksi oksidasi, dan ketika bilangan oksidasi turun, ini terjadi pada reaksi reduksi. Ini konsep singkat yang sebenarnya untuk merefresh kembali ingatan kita mengenai konsep reaksi redoks atau reaksi transfer elektron. Oke. Nah, proses yang sangat erat berkaitan dengan reaksi redoks itu disebut dengan elektrokimia. Ya, ada kata elektro dan kimia. Mungkin sudah paham maknanya. Nah, jadi elektrokimia itu ada energi yang dilepaskan melalui reaksi spontan yang dikonversi ke energi listrik. Jadi, saya garis bawahi. Energi yang dilepaskan melalui reaksi spontan. Jadi ada reaksi spontan yang dilepaskan. Yang berupa energi yang dilepaskan melalui reaksi ini, yang kemudian dikonversi menjadilah energi listrik. Nah, kemudian energi listrik yang terbentuk itu digunakan untuk menyebabkan terjadinya reaksi non spontan atau biasanya reaksi yang bertahap. Nah, ini adalah contoh reaksi pembentukan magnesium oksida dari atom magnesium dan oksigen, di mana reaksi ini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kita lihat mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, kita ketahui Mg di sini adalah atom netral, dia tidak memiliki muatan. Ketika mengalami oksidasi, dia akan biloxnya, kalau kita lihat biloxnya akan bertambah. Kemudian ketika reduksi biloxnya akan berkurang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep transfer elektron, oksidasi ini adalah kehilangan elektron dan ini adalah ada penambahan elektron di reaksi yang setengah reaksi pada oksigen. Ini reaksi biasa sebenarnya. Nah, bilangan oksidasi, nah ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah beberapa konsep yang bisa kita pahami untuk melihat bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsur atau jenis-jenis unsur. Nah, untuk unsur bebas seperti natrium, berilium, kalium yang tidak memiliki muatan ini, timbal, ya, itu biasanya biloxnya adalah 0. Nah, untuk ion monoatomik, ya, untuk yang monoatom, bilangan oksidasinya itu biasanya sama dengan muatan ionnya.
Lithium plus misalnya itu litiumnya berarti plus 1 biloxnya. Fe3 plus, Fe plus 3 dan seterusnya. Nah, pengecualian terjadi pada oksigen dalam H2O2. Untuk oksigen dalam H2O2 itu dia dalam bentuk O2 2-. Itu biasanya biloxnya adalah min 1. Nah, kemudian bilangan oksidasi untuk hidrogen itu adalah plus 1 kecuali ketika dia berikatan dengan logam ya. Dan ini biasanya akan memiliki bilangan oksidasi minus 1. Kemudian untuk grup atau golongan 1A memiliki bilox plus 1, 2A plus 2 dan seterusnya, kemudian klorin minus 1. Nah, ini adalah contoh untuk mengukur atau mengidentifikasi ya, menghitung bilangan oksidasi dari semua atom di ion HCO3-. Nah, ini diketahui kalau begini kita sudah tahu pastinya O itu adalah min 2 biloxnya dan H adalah plus 1. Nah, artinya kita harus mengetahui berapakah bilox atom karbon. Nah, sebenarnya konsep sederhana. Ini kalau kita lihat oksigen itu memiliki 3 atom, kemudian dikali biloxnya dan kemudian dijumlahkan, akhirnya dapatlah atom karbon memiliki bilangan oksidasi plus 4. Ini adalah konsep reaksi sederhana. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk menyeimbangkan ya persamaan reaksi redoks. Ini ada contoh reaksi antara ion besi dan ion dikromat dalam larutan asam. Bagaimana reaksinya? Nah, kita ketahui dari pertanyaan ini ada perubahan Fe2+ menjadi Fe3+ oleh ion dikromat. Tulis saja dulu reaksinya. Fe2+ plus Cr2O7 2- menjadi Fe3+ dan menjadi Fe3+ plus Cr3+. Nah, kemudian pisahkan menjadi 2,5 reaksi ya, Fe2+, kemudian menjadi Fe3+, kemudian Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Nah, kalau kita lihat konsep di awal tadi, ketika bilox bertambah oksidasi, ketika bilox berkurang itu reduksi. Nah, kemudian seimbangkan atom O ya dan H di setiap reaksi, setengah reaksinya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri di materi yang sudah saya bagikan. Nah, untuk reaksi dalam asam ya, penambahan H2O itu akan menyeimbangkan atom oksigen dan H+ terhadap atom H ya. Misal, nah ini Cr2O7. Berarti kalau penambahan H2O di sini ya, berarti ditambahkan H2O-nya ada 7. Kenapa 7? Karena oksigennya ada 7 di sini untuk biar sama. Nah, 7 H2O ini di sini berarti ada 14 H+ di sini. Nah, ingat penambahan H2O itu akan memberikan atom H+ ya di sisi kiri ya kalau dari layar ini. Kemudian di sisi kanan ini ada penambahan H2O. Artinya itu untuk menyeimbangkan tadi. Nah, kemudian tambahkan elektron pada setiap sisi. Nah, saya langsung ke akhir saja. Jadi, jika sudah dibuat seimbang, nah nanti bisa silakan dicoret yang mana memiliki nilai yang atau angka yang sama. Nah, ini contoh 6 elektron. Nah, tinggallah reaksi keseluruhannya adalah seperti ini. Pastikan ini seimbang total elektronnya. Ya. Jumlah atomnya. Nah, ini kan jumlah atom kiri 24, pastikan sebelah kanan 24. Jika itu sudah sama, artinya itu sudah seimbang. Nah, tadi ini kan reaksi dalam asam ya. Untuk reaksi dalam basa, penambahan OH- ya pada kedua sisi akan memberikan H+ pada persamaan akhirnya, yaitu untuk larutan basa. Nanti bisa dilihat di contoh-contoh yang lain. Oke, saya lanjut. Nah, bicara tentang elektrokimia, pasti tidak akan lepas yang namanya dengan sel Galvani. Ini pasti ingatlah ya. Kalau misal pernah praktikum yang menggunakan 2 larutan elektrolit kemudian menghasilkan nyala lampu, itu sebenarnya juga ada reaksi redoksnya. Nah, ini adalah contoh sel Galvani ya, yang menggunakan 2 batang elektroda. Apa saja elektrodanya ya? Jadi kalau dari layar ini, dan sebelah kiri itu adalah anoda, sebelah kanan adalah katoda, ya. Anoda di situ di dalam anoda ini terjadi reaksi oksidasi, di dalam katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, 2 larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam yang kemudian akan diuji
tegangannya yang kemudian diamati dari nyala yang dihasilkan.